Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intan Renata, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi of Mother to Child Transmission atau PMTCT yang beranggotakan Linda Amalia Rahman, Amelia Sutrisna Putri, Aina Rosel, Sri Wulandari. Yang pertama ada definisi HIV. HIV definisi virus, yaitu sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Tingkatan HIV yang paling tinggi dialami oleh orang dengan HIV/AIDS, yaitu orang dewasa dan anak-anak, serta banyak diderita oleh wanita. AIDS. AIDS adalah singkatan dari yaitu kumpulan gejala penyakit sindrom yang didapat akibat turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Lalu di sini ada HIV pada neonatus. HIV pada neonatus merupakan bayi yang terjangkit HIV yang diturunkan dari ibunya. Salah satu kemajuan terbesar dalam kedokteran adalah pencegahan penularan dari ibu ke anak atau PMTCT dari HIV tipe 1. Tingkat penularan HIV ke neonatus telah ditekan menjadi kurang dari 1% dengan penerapan strategi yang tepat dan perencanaan yang matang. Gejala pada HIV neonatus ini mungkin tidak menunjukkan gejala apapun selama beberapa bulan awal kehidupan, sehingga memperumit diagnosis HIV. Untuk diagnosis ini biasanya berbeda dari orang dewasa maupun anak yang lebih tua. Penggunaan tes spiral Flood atau tes asam nukleat atau NATS yang meliputi tes RNA kualitatif, tes RNA HIV kuantitatif, atau tes DNA polymerase chain reaction atau PCR, lebih tepat untuk mengkonfirmasi diagnosis HIV pada neonatus. Untuk proses replikasi HIV ini, yang pertama HIV menempelkan diri atau fusi ke sel inang yang dalam hal ini adalah sel CD4. Lalu DNA virus terbentuk dengan bantuan enzim reverse transcriptase. Selanjutnya RNA HIV ini enzim reverse transcriptase dan integrase serta protein-protein virus lainnya memasuki sel inang atau CD4 tersebut. Lalu DNA virus bergerak ke nukleus sel CD4 dengan bantuan enzim integrase berintegrasi dengan DNA sel inang atau CD4. Proses replikasi HIV selanjutnya yaitu virus RNA baru digunakan sebagai genom atau genetik informasi RNA untuk membuat protein virus. Kemudian virus RNA baru dan protein itu ada yang baru. Virus HIV baru dimakan oleh enzim protease yang dilepas dari protein HIV dan siap memasuki sel CD4 lainnya. Setelah 3 tahapan stadium HIV atau AIDS, ada stadium pertama yaitu infeksi HIV dimulai dengan masuknya HIV dan diikuti terjadinya perubahan serologis. Ketika berubah dari negatif menjadi positif. Tentang waktu ini dapat berlangsung 1-3 bulan. Ada stadium kedua yang disebut sebagai tahapan ini HIV tetap stadium ketiga terjadi pembesaran kelenjar limfe secara menetap dan merata. Tidak hanya muncul pada satu tempat saja dan berlangsung lebih dari 1 bulan. Dan yang terakhir yaitu stadium keempat yang biasa disebut sebagai yaitu menuju ke penyakit AIDS. Keadaan ini disertai adanya bermacam-macam penyakit, antara lain penyakit konstitusional, penyakit syaraf, dan penyakit infeksi sekunder. Selanjutnya ada infeksi HIV dan reaksi imunologi.
Jika kulit kita terkena air liur, darah, cairan vagina, atau air mani yang mengandung HIV, virus itu biasanya mati dan tetap di sana hingga terbuang. Apabila, maka HIV dinamika penularan HIV, cara penularan HIV atau AIDS selama tiga cara, yaitu transmisi seksual, transmisi non-seksual. Memasuki tubuh, tanda khusus berkembang bisa diketahui melalui tes HIV. Yang tiga, sistem kekebalan tubuh menurun. Yang terakhir, AIDS. Selama kekebalan tubuh tidak dapat melawan berbagai penyakit, penderita makin lemah kondisinya. Cairan tubuh yang menjadi media penularan adalah air. Di sini ada faktor yang mempengaruhi penyebaran HIV itu sendiri. Yang pertama adalah prevalensi tentang AIDS dan persepsi individu tentang risiko penularan sangat minim. Yang ketiga, bergonta-ganti pasangan seks. Yang keempat, rendahnya penggunaan kondom. Yang kelima, kemiskinan dan status kesehatan yang buruk. Yang keenam, perempuan. Yang ketujuh, pengungsi, kekerasan, dan migrasi. Yang terakhir, selanjutnya di sini ada menurut Mayo yang awal ini tidak ditemukan gejala dan tanda-tanda infeksi, namun kadang-kadang ditemukan gejala mirip flu seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, ruam, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Ini juga dapat menularkan virus kepada orang lain. Selain derita ikan atau 9 tahun lebih. Berat badan dan napasan. Selanjutnya terakhir atau tahap akhir di sini terjadi sekitar 10 tahun lebih mulai pada penyakit AIDS. Baik, selanjutnya tata laksana HIV/AIDS. Yang pertama, melakukan obstetensi seks, melakukan hubungan kelamin dengan pasangan yang tidak terinfeksi. Yang kedua, memeriksa adanya virus paling lambat 6 bulan setelah hubungan seks terakhir yang tidak terlindungi. Yang ketiga, menggunakan pelindung jika berhubungan dengan orang yang tidak jelas atau status HIV-nya. Yang keempat, tidak bertukar jarum suntik, jarum tato, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mencegah infeksi ke janin atau bayi baru lahir. Selanjutnya, manifestasi klinik pada tahap 1 infeksi akut. Setelah HIV menginfeksi sel tari, yang terjadi adalah proses replika yang menghasilkan berjuta-juta virus baru atau virion. Terjadi viremia yang memicu sindrom infeksi akut. Tahap kedua yaitu infeksi laten. Tahap ini dimulai dari infeksi asistematik tanpa gejala, umumnya berlangsung selama 8-10 tahun. Yang ketiga, infeksi kronis, limfosites CD4 semakin tertekan oleh intervensi HIV yang semakin banyak jumlahnya dan dapat menurun hingga di bawah 200 sel milimeter kubik. Hal ini mengakibatkan sistem imun menurun. Selanjutnya, penegakan diagnosis. Cara untuk menegakkan diagnosis HIV adalah dengan melakukan pemeriksaan HIV. Penegakan diagnosis infeksi HIV paling sering dilakukan melalui pemeriksaan darah vena, tapi pemeriksaan HIV dapat dilakukan melalui pemeriksaan saliva dan bercak darah. Penegakan diagnosis HIV pada bayi atau anak usia kurang dari 18 bulan dari ibu HIV tidak dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan diagnosis HIV atau tes antibodi biasa, pemeriksaan serologis atau anti-HIV, pemeriksaan virologis HIV RNA PCR dilakukan
dilakukan lebih awal pada usia 9-12 bulan dengan catatan bila hasilnya positif, maka harus diulang setelah usia 18 bulan. Yang terakhir, pemeriksaan virologis seperti HIV DNA atau PCR. Selanjutnya ada patofisiologi. Virus HIV menyerang sel CD4 dan merubahnya menjadi tempat berkembang biak virus HIV baru, kemudian merusaknya sehingga tidak dapat digunakan lagi. Jika virus HIV membunuh sel CD4 sampai terdapat kurang dari 200 sel per mikroliter darah, maka kekebalan seluler akan hilang, sehingga sulit bagi sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Kemudian, HIV dapat mencapai sirkulasi sistemik secara langsung dengan diperantai benda tajam yang mampu menembus dinding pembuluh darah atau secara tidak langsung melalui kulit dan mukosa yang intak seperti yang terjadi pada kontak seksual. Dalam tubuh ODHA, partikel virus bergabung dengan DNA sel pasien, sehingga satu kali seorang terinfeksi HIV, seumur hidup ia akan tetap terinfeksi. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang HIV/AIDS. Yang pertama, pemeriksaan HIV dengan screening HIV, tes serologi, tes konfirmasi, dan deteksi virus. Yang kedua, pemeriksaan infeksi oportunistik dengan hitung sel T CD4 dan viral load atau VL. Yang ketiga, demam pada pasien yang terinfeksi HIV dengan menggunakan metode non-invasif dan invasif pada hampir 50% khusus. Selanjutnya ada pencegahan penularan HIV. Pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak menurut Badan Kesehatan Dunia merekomendasikan upaya pencegahan guna menurunkan transmisi melalui program Mother to Child Transmission atau MTCT. Program ini meliputi pencegahan primer infeksi HIV, pencegahan kehamilan tidak terinfeksi HIV agar tetap tidak terinfeksi HIV, pencegahan transmisi HIV dari ibu ke anak, dan perawatan, dukungan, dan terapi terhadap ibu terinfeksi HIV, anak, dan keluarganya. Selanjutnya, pengobatan HIV. Yang pertama ada terapi antiretroviral, yaitu metode utama untuk mencegah perburukan sistem imun tubuh, karena akan menghambat peningkatan viral load, yang berisiko terjadinya penularan dari ibu ke janin. Yang kedua, ada pemenuhan gizi dan konseling pada ibu hamil ODA. Beberapa hal penting untuk ibu hamil atau ibu hamil ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Pada persalinan, diantaranya hendak ditolong oleh tenaga kesehatan yang profesional dengan meminimalkan prosedur invasif dan menerapkan. Kemudian pada ODA yang menyusui, menurut panduan WHO, bayi yang lahir dari ibu ODA masih diperbolehkan mendapatkan ASI. Jika ASI diberikan oleh ibu harus mengonsumsi ARV dan ASI-nya harus dipanaskan minimal 66 derajat Celcius untuk mematikan virus. Jika bayi tersebut tidak mendapatkan ASI, maka harus diberikan susu formula yang memenuhi. Selanjutnya ada perawatan pada bayi yang lahir dari ibu ODA. Pertama, pemberian profilaksis ARV dimulai hari pertama, yaitu umur 12 jam selama 6 minggu, di mana obat ARV yang diberikan adalah zidofudin, AZT atau ZDV, 4 mg per kilogram berat badan, diberikan 2 kali sehari. Bila diagnosis HIV belum dapat disingkirkan, anak dapat diberikan cotrimoxazole profilaksis mulai usia 6 minggu dengan dosis 4-6 mg per kilogram BB, 1 kali sehari, setiap hari sampai usia 1 tahun atau sampai diagnosis HIV ditegakkan. Kemudian imunisasi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu ODA tetap harus diberikan, kecuali vaksin hidup seperti BCG. Dan polio pun diganti dengan IVV, kemudian tidak lupa imunisasi campak. Hindari luka pada bayi. Popok kotor selalu direndam dengan deterjen. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami ambil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.